Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Kimia itu Ganjil, masih membahas bocoran soal TKA Kimia bagian yang ke-6 ini, yaitu untuk soal nomor 26 sampai 30. Langsung aja kita masuk ke bentuk soalnya. Untuk nomor 26, kita dikasih ada 5 lambang unsur K, elemen O dengan nomor atom yang semacam itu, kemudian diminta kombinasi mana yang bisa menghasilkan senyawa ionik. Jadi kata kuncinya adalah kombinasi senyawa ionik. Agar bisa mencari, kita buat konfigurasinya masing-masing. Untuk K itu golongan 4A, dia cenderung berikatan kovalen. Kalau L itu golongan 1A, ini bisa berpotensi membentuk ikatan ionik. Untuk M, golongan 5A juga berpotensi bentuk ionik. Untuk N, golongan 6 juga berpotensi bentuk ionik, tapi yang O tidak, karena dia adalah unsur gas mulia. Sehingga yang mungkin adalah kombinasi ini, L dengan M atau L dengan N. Nah, gitu. Tinggal dicari mana yang positif, mana dan yang negatif. Soal berikutnya ini berhubungan dengan KSP, hasil kali kelarutan. Ada 50 AgNO3 0,01 dicampur 50 NaCl 0,03, terus dikatakan membentuk endapan dengan KSP sekian gitu ya. Dibuat reaksinya dulu untuk membuktikan itu. Dibuat milimol boleh, 50 dikali ini ketemunya 0,5, NaCl-nya adalah 0,03 dikali 50, 1,5 milimol, sehingga yang habis bereaksi adalah 0,05. Ini habis, ini tersisa 1, terbentuk 0,5. Nah, garam HgCl, garam sukar larut, maka mengalami ionisasi sebagian atau berkesetimbangan. Membentuk tetapan kesetimbangan KSP, yaitu Ag plus dikali Cl min. Untuk menghitung berapa ion Ag plus yang diperlukan adalah NaCl sisa. Di sini berarti kita harus mencari molaritasnya dulu, yaitu milimol hasil dibagi volume total. Hasilnya itu masih disetimbang ini ya. 1 milimol dibagi 100 ketemu 0,01. KSP-nya ngambil dari sini, maka bisa menghitung nilai Ag plus-nya. Ini dari KSP, ini dari ion Cl min NaCl, ketemu Ag plus, yaitu nilainya 10 pangkat min 8. Berikutnya ada konsep reaksi asam basa ini. Ada asam lemah ditambah dengan basa kuat, maka perlu membuat stoikiometrinya. Cuka, asam cuka ditambah NaOH membentuk CH3CONA ditambah H2O. Molnya masukkan 100 dikali 0,110 milimol. 100 dikali ini ketemunya 5 milimol, sehingga yang bereaksi 5, yang kecil gitu ya. Dan kondisi akhir ada sisa 5 dan terbentuk ini 5. Ada asam lemah sama garam pasti membentuk campuran buffer. Buffernya buffer asam. Rumusnya dimasukkan, Ka asam lemah dibagi dengan konjugasinya, angkanya dimasukkan sehingga ketemu pH-nya adalah 5 gitu. Yang benar berarti A, C gitu ya, sama yang E. Kenapa ini salah? Yang bereaksi cukup 5. Habis bereaksi tidak, karena habis bereaksi nanti tidak membentuk buffer, malah membentuk hidrolisis. Berikutnya, ini adalah aplikasi dari sifat koligatif larutan, penggunaan urea dan NaCl untuk mempertahankan titik beku suatu zat gitu ya. Ternyata untuk NaCl 2 kali lebih besar dibandingkan titik bekunya urea. Mengapa begitu? Karena NaCl itu adalah senyawa ion, maka faktor Van Hoff-nya tergantung pada jumlah ionnya, yaitu 2 kali. Kalau urea itu bersifat nonpolar, maka dia tidak dihitung. Hanya dianggap 1 faktor Van Hoff-nya. Ini ya, Na plus Cl min. Kalau ini tidak bersifat elektrolit. Sehingga kesimpulan yang memungkinkan ini adalah bahwa NaCl bersifat binar. Binar itu artinya berion 2. Soal berikutnya berhubungan dengan senyawa hidrokarbon, ada titik didihnya. Yang kiri namanya heptana, yang kanan itu namanya isooktana atau 224 trimetilpentana. Ini menentukan
kualitas bahan bakar ya kalau di minyak bumi, persentase isoktana ini harus lebih besar daripada yang heptana karena ini lebih mudah terbakar dibandingkan yang heptana. Berarti yang tidaknya lebih tinggi siapa? Yang sulit terbakar yaitu yang heptana. Maka yang pertama ini benar. Kepolarannya bagaimana? Benar ya. Rantai lurus lebih polar. Persen isoktana itu dari angka oktannya benar. Lah isoktana harus lebih tinggi daripada yang N-heptana. Berarti yang keempat ini salah. Isoktana semakin mudah terbakar. Berarti benar. Itu untuk bagian yang keenam. Sampai berjumpa lagi di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.